Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Puji Yulianti dari kelas 11 F9 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 11 bab 2 yaitu tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Contohnya adalah guru, dosen, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Contohnya adalah sopir, masinis, dan juru masak. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya adalah kuli panggul, buruh tani, dan buruh pabrik. 2. Angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Ciri-ciri penduduk angkatan kerja. Yang pertama yaitu mampu bekerja, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Faktor penentu angkatan kerja. 1. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. 2. Wanita memiliki peranan dalam perekonomian. 3. Jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. 4. Makin meningkatnya jaminan kesehatan. 5. Jumlah dan sebaran usia penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Cara menghitung TPAK yaitu dengan membagi angkatan kerja dibagi penduduk bersubsidi di atas 15 tahun dikali 100%. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagai permintaan harga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawaran kerja atau pencari kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi 2. 1. Kesempatan kerja permanen, yaitu bekerja terus-menerus sampai pensiun. 2. Kesempatan kerja temporer, yaitu bekerja dalam waktu singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. TKK dapat dihitung dengan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Upaya pemerintah yaitu dengan menyusun kurikulum pendidikan, pendirian lembaga pelatihan, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. 2. Upaya swasta yaitu dengan kerjasama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. 3. Upaya individu dengan meningkatkan kualitas diri untuk meningkatkan kemampuan dalam hal keterampilan, bahasa, serta wawasan. Sistem upah. Upah merupakan imbalan yang diterima tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Sistem upah yang berlaku di Indonesia yaitu 1. Upah menurut hasil, yaitu upah yang diberikan berdasarkan hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu.
2. Upah menurut waktu, yaitu upah yang diberikan berdasarkan waktu lama pekerja. 3. Upah borongan, yaitu dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerjaan dan pekerja. 4. Upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini, pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. 5. Upah dengan sistem bonus, yaitu upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Faktor penyebab pengangguran. 1. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 2. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 3. Terjadi PHK. 4. Situasi perekonomian yang tidak stabil. 5. Tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. 6. Ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran struktural, disebabkan karena perubahan dalam struktur perekonomian dan corak kegiatan ekonomi. Pengangguran friksional, pengangguran yang bersifat sementara karena adanya pergeseran atau friksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengangguran teknologi, pengangguran karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pengangguran musiman terjadi karena pergantian waktu atau tren. Pengangguran konjungtur atau siklus terjadi akibat gelombang konjungtur atau perubahan naik atau turunnya gelombang ekonomi. Pengangguran isolasi geografis. Pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang terpencil dari pusat kegiatan ekonomi. Pengangguran voluntari terjadi karena seseorang yang masih mampu bekerja tetapi sukarela tidak bekerja karena telah memiliki penghasilan dari hasil kekayaan mereka. Jenis-jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Pengangguran setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap perekonomian menyebabkan pendapatan pajak pemerintah rendah dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat menyebabkan hilangnya keterampilan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Upaya mengatasi pengangguran struktural dan teknologi, yaitu dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bekerja pada struktur ekonomi yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang kurang membutuhkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya di daerah yang terdapat banyak pengangguran. Upaya mengatasi pengangguran musiman, yaitu dengan cara sosialisasi informasi yang jelas tentang lowongan kerja pada bidang lain, dan memberikan pelatihan di bidang keterampilan tertentu dan dasar-dasar kewirausahaan untuk mengembangkan potensi daerah. Upaya mengatasi pengangguran siklikal, yaitu dengan cara mengadakan pameran-pameran produk barang dan jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat, menurunkan suku bunga dan menambah pengeluaran negara dalam bentuk investasi BUMN dan meringankan pajak bagi pelaku usaha. Upaya mengatasi pengangguran friksional, yaitu dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja
dan membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu meningkatkan kualitas pendidik, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program pemagangan di dalam dan di luar negeri, memaksimalkan PLK, mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan berkala, dan menerapkan bonus dan sanksi secara konsisten. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.